Halo semuanya, di dalam video ketujuh ini kita akan belajar tentang operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Yang pertama adalah operator penugasan atau assignment. Adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Di dalam JavaScript, operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan. Perhatikan contoh yang ada pada layar. Dalam pemrograman, sering dijumpai perintah-perintah seperti berikut ini. Perintah pada layar artinya menambah nilai A dengan 1. Kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel A. Dalam JavaScript, kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Operator penugasan yang ditulis singkat, seperti ini juga berlaku untuk operator lain misalnya kali, bagi, modulus, dan lain-lain. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan pada JavaScript. Kita masuk pada Visual Studio, kita buat folder baru, kita kasih nama operator penugasan.js. Baik, coba sekarang kita jalankan, kita save dulu. Node operator penugasan .js. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita ke operator aritmatika. Operator ini digunakan melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan. Berikut ini daftar beberapa aritmatika di dalam JavaScript. Tanda tambah adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurang untuk operator operasi pengurangan. Tanda asterisk untuk operator perkalian. Tanda slash untuk operator pembagian. Tanda double asterisk untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Tanda double plus untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Tanda dengan double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini contoh penggunaan operator-operator. Di sini kita buat folder operasi aritmatika .js. Tuliskan node spasi operasi aritmatika.js. Oke, di sini ada error. Coba di sini. Kemudian kita save kembali. Coba kita jalankan. Baik, jadi di sini masukkan nilai A, kita masukkan 10. Kemudian nilai B sama dengan 3, lalu enter. Maka hasilnya adalah seperti ini. Baiklah, yang perlu diperhatikan di dalam JavaScript,
Pembagian atau slash menghasilkan bilangan real, meskipun kedua operannya bertipe bilangan bulat. Perilaku ini berbeda dengan bahasa C++ maupun Java. Dalam bahasa pemrograman tersebut, operator slash akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika salah satu merupakan bilangan real, maka slash akan menghasilkan bilangan real. Oleh karena itu, bagaimana cara JavaScript melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat? Untuk melakukan seperti itu, kita memanfaatkan metode netFloor dan netSale. Baik, kita langsung ke contoh berikut. Baik, kita tuliskan skripnya. Baik, di sini kita memiliki fungsi yang baru yaitu indiv A atau B. Kemudian hasil pembagian dari A dibagi B disimpan dalam variabel C. Kemudian jika hasil pembagian tersebut yang tersimpan dalam variabel C lebih besar dari 0, maka dia akan mengembalikan nilai C yang telah dikonversi terlebih dahulu menggunakan floor. Dan apabila jika nilainya lebih kecil dari 0, maka dia akan dikonversi menggunakan sale. Sekarang kita akan coba melihat hasilnya. Oh, di sini belum di save. Kita masukkan nilai A-nya 10, lalu B adalah 3. Baiklah, seperti yang dilihat pada layar, 10 dibagi 3 sama dengan 3. Mengapa? Dikarenakan kita menggunakan fungsi indiv untuk melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat. Operator berikut ini adalah operator plus plus. Operator ini biasa disebut dengan operator increment, digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Sebagai contoh, jika nilai variabel x bernilai 9, maka setelah perintah x++, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah variabel. Operator yang ditempatkan sebelum variabel disebut dengan pre-increment, sedangkan setelah variabel disebut post-increment. Jika operator increment ditempatkan sebelum variabel, maka nilai variabel tersebut akan dinaikkan atau ditambah dengan 1 sebelum diproses. Sebagai contoh, jika kita mengambil salah satu proses sederhana, misalkan menampilkan nilai x di layar, jika menempatkan operator sebelum x, maka nilai x akan dinaikkan terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Dan jika operator ditaruh setelah x, maka nilai x akan ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan atau dinaikkan. Berikut ini kode yang dapat membantu untuk memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment. Baik, kita save, coba jalankan. Baik, di sini ada error.
Operator increment. Baik, maka hasilnya adalah seperti ini. Baik, jadi di sini nilai X sama dengan 9 plus X berarti nilai 9 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 10. Dan di post increment X-nya adalah 9, X plus-plusnya adalah 9, maka hasilnya adalah 10. Perbedaannya adalah setelah post increment dia masih menampilkan angka 9, setelah itu baru dia menghasilkan hasil dari penjumlahan. Seperti yang kita lihat pada layar, plus X akan bernilai 10, sedangkan X plus akan bernilai 9 setelah proses increment, baik menggunakan plus X maupun X plus, maka hasilnya akan menjadi 10. Baiklah, berikut ini adalah operator decrement. Operator ini merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X sama dengan 9, maka setelah perintah min x atau decrement, maka nilai X akan menjadi 8. Baiklah, kita akan masuk ke contoh pengerjaan. Ya, kita save, kemudian coba kita jalankan. Baik, maka hasilnya adalah seperti ini. Sebenarnya untuk pre-increment dan post-increment, jadi untuk pre-decrement, post-decrement sebenarnya sama dengan pre-increment dan post-increment. Perbedaannya yaitu increment untuk menaikkan nilai, sedangkan decrement untuk menurunkan nilai. Seperti yang kita lihat pada layar, min X bernilai 8, sedangkan X min bernilai 9. Setelah menggunakan proses decrement, maka hasilnya akan dikurangi 1, maka hasilnya adalah 8. Baiklah, kita lanjutkan dengan operator relasional. Operator ini berfungsi untuk menyatakan relasi atau menghubungkan antara dua operan. Apakah sama, tidak sama, lebih besar, ataukah lebih kecil. Dalam bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator selalu bernilai logika, yaitu benar atau true, atau salah, yaitu false. Perhatikan keterangan berikut ini. Tanda sama dengan berganda itu artinya sama dengan, tanda seru sama dengan artinya tidak sama dengan, tanda sama dengan 3 kali artinya identik atau sama nilainya dengan tipenya. Tanda seru sama dengan 2 kali adalah tidak identik. Tanda lebih kecil sama dengan atau tanda lebih besar sama dengan. Untuk membandingkan dua nilai, apakah sama atau tidak, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan 2 kali dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe data dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya, selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali, tanda petik 3 akan menghasilkan nilai true meskipun operan pertama bertipe bilangan dan operan kedua bertipe string. Jika Anda menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasilnya yang diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya akan menghasilkan nilai true jika kedua operan memiliki nilai dengan tipe yang sama. Baiklah, kita lanjut ke penggunaan operator relasional.
Baik, sekarang coba kita jalankan not spasi operator relasional .cs. Nah, maka hasilnya seperti ini. Baiklah, di sini nilai A sama dengan 10, nilai B sama dengan 20. Apakah A sama dengan B bernilai salah? A tidak sama dengan B bernilai benar? A lebih kecil dari B bernilai benar? A lebih besar dari B bernilai salah? A lebih kecil sama dengan B bernilai benar? A lebih besar dari B bernilai salah? Dan di sini apakah A identik dengan B? Maka nilainya adalah salah, dikarenakan value-nya berbeda. A lebih kecil dari B. Kemudian ini adalah model dari perulangannya. Selanjutnya kita akan memodifikasi script. Di sini kita akan mematikannya dengan memberi tanda komentar. Kemudian di sini kita menambahkan script yang baru. Kemudian kita coba save. Lalu kita jalankan. Anak panah atas, enter. Maka hasilnya seperti ini. Perbedaannya yang awal tadi dia menurun, sedangkan yang telah kita ganti dia mendatar. Baiklah, perintah dari proses stdout.write berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai karakter baris baru atau new line. Perlu diketahui bahwa console.log adalah singkatan dari proses stdout.write s plus /n. Baik, berikutnya operator logika. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai logika. Hasil dari operasi ini juga akan berupa nilai logika. Logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operan bernilai true. Jika salah satu operan bernilai false, maka hasilnya adalah false. Untuk melakukan operasi logika N, digunakan operator double N. Untuk operasi logikanya dapat dilihat pada layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true jika salah satu operannya bernilai true. Jika kedua operannya bernilai false, maka hasilnya adalah false. Di dalam JavaScript, logika untuk operasi OR dapat dilihat di layar. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi negasi. Nilai yang dihasilkan oleh operasi ini adalah kebalikan dari nilai operan. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Berikut ini adalah logika untuk operasi NOT. Berikut ini adalah operator bitwise. Operasi ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat dan proses pergeseran bit. Saat operasi ini berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bilangan biner atau basis 2. Dan operasi ini dilakukan bit demi bit. Bit adalah binary digit atau digit biner. Selanjutnya, hasil yang diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bitwise, kita harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau 1. Bilangan 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true. Kita juga harus mengetahui bahwa 1 byte sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan satu kon kotak. Sebagai contohnya, nilai 12 dalam bentuk desimal akan dikonversi ke dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Perhatikan gambar di layar berikut ini. Nilai 12 berasal dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Bit lainnya dengan nilai 0 tidak bisa disertakan dalam proses perhitungan. Perhatikan gambar berikut ini yang menunjukkan daftar operator bitwise di dalam JavaScript. Cara kerja dari operator AND, OR, pangkat, dan eksponen adalah sebagai berikut. Mula-mula nilai 12 dan 10 akan dikonversi ke dalam bentuk biner.
menjadi 0001100 dan 0001010. Setelah itu, operasi logikanya akan dilakukan untuk masing-masing bit. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja operator bitwise yang terdapat pada contoh di layar. Di dalam operasi bitwise, not negasi X akan menghasilkan min X kurang 1. Untuk membuktikan konsep di atas, kita dapat mengeksekusi kode berikut ini. Baiklah, sekarang coba kita jalankan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaan antara kedua operator tersebut tertera pada arah pergeserannya. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali untuk ke arah kiri. Perhatikan contoh berikut ini. Baris pertama pada kode di layar akan menggeser 00001100 atau 12 dalam bentuk bilangan biner ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil operasinya adalah 00000011 atau 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 00001100 ke kiri sebanyak 2 bit sehingga akan menghasilkan 00110000 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja operator ini adalah lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali. Sebenarnya mudah dipahami. Kita hanya perlu mengingat bahwa setiap pergeseran satu bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai operan dibagi 2, dan pergeseran ke satu bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali 2. Perhatikan contoh berikut ini pada layar. Berikut ini adalah operator string. Selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator place juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung dua buah string. Berikut ini operator kondisional. Sama seperti bahasa C lainnya, JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut ternary karena memiliki 3 operan. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekspresi A lebih besar dari B. Jika ekspresi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisi dalam variabel max. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang akan diisikan ke dalam variabel max. Contoh ini sebenarnya merupakan bentuk sederhana dari if-else. Contoh lain penggunaan operator dapat dilihat pada kode berikut ini. Baiklah, sekarang coba kita save, kemudian jalankan operator kondisional. Baik, kita masukkan bilangan 4. Baik, di sini ada kesalahan. Coba kita jalankan kembali. Kita masukkan bilangan bulat 4. Maka hasilnya adalah 4 adalah bilangan genap. Kemudian kita masukkan misalnya angka 5. Maaf. Sekarang kita masukkan angka 5. Maka hasilnya adalah 5 adalah bilangan ganjil. Baik, berikut ini adalah operator in. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu properti
terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika properti yang diperiksa terdapat objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang akan diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh, kita dapat memeriksa apakah objek string memiliki properti lain ataukah tidak. Tuliskan contoh seperti berikut ini. Selain untuk memeriksa properti, operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan pada kode berikut ini. Pada array, bahasa kita dapat memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array data kita dapat memeriksa indeks yang bertipe string. Sedangkan pada array data, kita dapat memeriksa indeks yang bertipe string, 1, dan 5. Baik, berikut ini adalah operator typeof, digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu. Baiklah, berikut ini adalah operator instance of. Operator instance of merupakan operator yang digunakan untuk memeriksa apakah variabel atau instance merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Perhatikan kode berikut ini.